Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, orang pelit kuburannya sempit. Benar nggak sih? Kita bahas lebih jauh lagi ya. Kali ini mengenai orang yang katanya pelit bersedekah, nanti itu kuburannya sempit gitu. Jadi seret emang rezekinya. Nah, ini benar nggak, Bib? Walaupun orang itu berusaha menjaga hartanya, betul, alasannya, tapi jadi sempit juga rezekinya, Bib. Karena dia pelit sedekah. Menjaga harta tapi sempit. Tapi sempit karena dia nggak mau sedekah. Ya, siap. Gimana tuh, Bib? Izin Ustaz Hilman, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Nabi SAW, ma naqasat malun min sadaqatin. Artinya harta itu tidak akan berkurang dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sedekah. Kalau dikatakan misalnya, kok orang jarang sedekah atau orang yang pelit itu rezekinya sempit. Orang yang pelit rezekinya sempit. Ada kita lihat orang yang pelit makin kaya. Ada. Nah, jadi dia tidak bisa membedakan tuh antara pelit sama hemat, nantilah tuh itu ya. Artinya begini, itu semua ujian. Sedekah ini mujarrab. Artinya memang ulama-ulama kita dari zaman Nabi sampai sekarang, artinya memang diajarkan sedekah itu mujarrab. Apa mujarrab? Sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Saya mau tanya Mas Soni, suka nggak bisa tidur nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya. Nabi Muhammad juga suka nggak bisa tidur. Sama dong. Wah, sunnah. Jadi, artinya kenapa Nabi Muhammad nggak bisa tidur? Nabi Muhammad nggak bisa tidur kalau masih ada uang di bawah bantalnya. Kalau belum ngasih orang. Karena belum dikasihkan sama orang. Kalau Sony nggak bisa tidur, rekeningnya lagi kosong. Iya, karena masih ada utang. Jadi subhanallah. Jadi bikin seret orang rezeki nih. Ulama sampai mengatakan, Imam Hasan Al-Basri, yang kau minum itu dari Allah, yang kau makan itu dari Allah. Semuanya kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengeluarkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka sedekah itu sangat dianjurkan, nggak akan kurang. Kalau memang rezeki kita itu sempit, ayo mungkin tanda tanya buat diri kita. Mungkin kita kurang bersedekah. Dan juga ada pertanyaan, saya nyimpan uang banyak nih, Masya Allah, makin kaya. Tapi lihat, terkadang uang yang dikeluarkan gara-gara kita simpen, gara-gara kita pelit, maaf nih, bukan nggak boleh, artinya kadang-kadang tiba-tiba anak kita sakit. Ya, sakit bahkan mengeluarkan uang yang banyak. Kenapa? Gara-gara kita pelit uang yang disimpan bukan buat Allah Subhanahu wa taala, maka buat mengobatin sakit ini. Masya Allah. Jadi semuanya jangan pernah kikir, sebab kikir itu maka orang itu tidak boleh berteman sama orang kikir. Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan la tashabannal bakhil. La tashabannal bakhil. Kalau orang paham bahasa Arab itu ada nun taukid tsaqila, artinya penekanan. Itu kayak bakhilnya ditekan banget. Ditekan banget tuh. La tashabannal bakhil. Artinya jangan berteman akrab sama orang pelit. Kenapa? Kumannya, virusnya ya itu lebih menular daripada virus corona. Waduh. Iya, misalnya kita lagi ngobrol nih, duduk sama orang-orang pelit, kita mau sedekah, jangan deh, udah simpan aja itu. Jadi menularkan. Jadi virus pelit itu menularkan. Makanya Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir beliau mengatakan la tashabannal bakhil. Jangan berteman akrab dengan orang pelit. Tapi apakah kita memutuskan silaturahmi sama mereka? Tidak. Dikatakan oleh beliau sampai perkataan yang terakhir yang sangat hebat, nasihat beliau mengatakan tetap la tashabanna qati ar-rahmi. Tetap kita juga tidak boleh berteman akrab sama orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Sehelo nggak apa-apa. Tapi dari penjelasan Habib mengenai jangan berteman sama orang pelit, aku jadi teringat teman aku, dia tuh kaya banget gitu ya, Bib. Tapi pas anaknya itu nelen uang koin kayak 100 perak itu ditelan, sama dia dipaksa dikeluarin gitu. Itu kan pelit banget ya, padahal uangnya kan banyak gitu ya. Itu nyelamatin, bukan pelit. Memang tuh anak celengan. Iya. Berarti aku kurang pintar ya. Kayak ikut-ikutan beginian deh.
Tapi kan katanya kan Nggak ikut-ikutan ya. Tapi ini lucu loh, jokesnya bapak-bapak banget gitu ya. Berarti aku kurang pintar. Abis aku. Tapi kan nggak apa-apa. Orang aku pernah dengar katanya di hadis orang yang kurang pintar lebih baik daripada orang yang kurang pintar itu Allah lebih menyukai orang yang kurang pintar tapi dermawan daripada orang yang ahli ibadah tapi kikir. Nah, kan aku tadi kurang pintar tapi kan aku kurang dermawan juga. Itu gimana sih maksud hadisnya? Berarti Bapak posisinya di mana? Gak tahu, saya bingung. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kami Habib Ustaz Hilman Ustadi serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat ya dikutip oleh Imam An-Nawawi bahwasanya as-sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat sekali sama Allah. Qaribun minal jannah, dekat sekali sama surga. Qaribun minan nas, dekat sekali sama manusia. Wa ba'idun 'anin nar, dan jauh sekali dia dari neraka. Subhanallah. Jadi orang beriman yang dermawan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, jauh daripada manusia, wa qaribun 'anil jannah, dan dia sangat dekat, wa qaribun 'anin nar, dia sangat dekat dengan neraka. Subhanallah. Jauh. Dan dia sangat dekat dengan neraka orang-orang yang bakhil, Bib. Orang-orang yang bakhil. Orang yang dermawan dekat dengan surga, tapi orang yang bakhil dekat dengan neraka. Naudzubillah min dzalik. Lalu ada sambungan redaksinya. Ternyata orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, tapi dia as-sakhi, itu ahabbu ilallah. Dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang sangat rajin beribadah, ya bukan ahli ibadah, tapi tukang ibadah. Jadi ada ahli ibadah, ada tukang ibadah. Orang yang tukang ibadah, tapi dia bakhil, dia pelit, dia kikir, maka itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menjadi seorang tukang ibadah, namun dia as-sakhi, tapi dia dermawan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini kita bisa lihat, ternyata dalam surah Al-Ghasyiyah, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka capek-capek beramal untuk Allah Subhanahu wa taala tapi dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dari amalnya tidak memberikan kemanfaatan untuk dirinya ataupun orang lain. Bukankah amal yang sebenar-benarnya amal itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kan ada efeknya. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bukankah pelit itu termasuk di antara perbuatan buruk? Berarti orang yang kalau benar sholatnya, benar ibadahnya, tidak mungkin dia menjadi orang yang pelit. Bahkan dari itu disebutkan bahwa orang yang dermawan itu justru dialah yang benar ibadahnya selama ini. Kalau dia sholat terus, puasa terus, namun tidak ada efeknya ke belakang, makanya disebut tadabbur tuh. Tadabbur ayat Al-Quran. Tadabbur, mohon maaf, dubur, belakang. Ada efek ke belakangnya setelah dia membaca Al-Quran. Ada efek amalnya dia. Setelah dia membaca Al-Quran, dia ada efek ke belakangnya. Setelah dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata ayat Al-Quran memerintahkan untuk menjadi seorang dermawan, maka ada efeknya ke belakang. Lihat saja, para pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha menengah ke bawah, itu subhanallah, itu kedermawanan seseorang sangat berefek bagi ekonominya. Ketika ada orang yang dermawan kepadanya, lalu itu akan menjadikan modal bagi mereka, ternyata tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Bayangin berapa amal jariah yang didapatkan oleh orang yang sakhi tadi, orang yang dermawan tadi. Tapi bandingkan dengan orang yang berilmu tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Dia rindang tapi tidak memberikan manfaat terhadap orang lain karena ada ilmunya, tapi dia pelit memberikan orang lain. Jangan kita katakan bahwa pelit di sini hanyalah pelit harta, pelit ilmu juga termasuk, pelit daripada memaafkan juga termasuk. Ada orang susah sekali memaafkan orang lain, dia termasuk orang bakhil juga. Kenapa orang yang dermawan dekat sama manusia? Bayangin nih, misalnya ada kelompok asosiasi begal Indonesia misalnya. Asosiasi begal. Orang jahat aja itu nggak mau berteman sama orang pelit. Misal ada salah satu di antara begalnya dapat proyek semalam 1 miliar gitu. Lalu ditanya sama bos begalnya, berapa kau dapat semalam? 1 juta aja bos, maaf nih nggak bisa bagi-bagi. Pasti dibenci sama asosiasi begal Indonesia. Sesama penjahat aja benci.
nggak mau dia sama yang bakhil. Sama penjahat aja benci orang pelit ya. Berarti intinya pulang ini makan-makan kita. Oh, hari ini udah salah ngomong, kita makan-makan. Oh, berarti pelit itu selain nggak tahu ya masalah sifat, berarti karena kualitas ibadah kita yang kurang itu ya. Iya, ibadahnya harus berefek pada kelakuannya terhadap Kelakuannya. manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oh, berarti sifat bisa berubah sendiri karena kualitas itu. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Siap. Syam untuk penjelasannya. Jangan pelit tuh, berarti nanti bisa didoain sama malaikat loh. Bener kan? Ya, Ustaz Hilman ya? Iya dong. Malaikat bisa doain orang pelit ya? Bisa. Doanya apa? Nah kita bahas ya. Mohon penjelasannya, Baik, Ustaz. Masya Allah. Habib Muhammad izin, Ustaz Syam, Mas Soni. Ayah bunda jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu keterangan yang bisa memotivasi kita untuk menjadi orang dermawan, termasuk untuk menjadi orang yang mau berinfak, khususnya di pagi hari. Khususnya di pagi hari. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba manusia kecuali kepadanya turun 2 malaikat di pagi hari. Jadi di setiap pagi itu jamaah ada 2 malaikat yang nyemperin kita. Ada 2 malaikat yang turun membersamai kita. Ngapain Ahilman? Ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya nih, kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan atau tidak? Kabulkan. Pasti. Ini bayangkan doanya malaikat. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Masya Allah. Doa malaikat di pagi hari. Tapi na'udzubillahi min dzalik, ada doa malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, merek gesek, cap jahe, buntut kasir, kira-kira begitu. Sudah banyak Pelitnya minta ampun, talafa, hancurkan dia dengan sifat pelit yang dia miliki. Bayangin. Maka wajar orang yang rajin berinfak, bersedekah, apalagi di pagi hari. Masya Allah, sedekahnya itu mengantarkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Sedekahnya itu mengantarkan kelapangan. Maka orang yang biasa infak sedekah di pagi hari, itu dihapuskan kesalahannya, dijauhkan dari bala bencana dalam hidupnya, dipercepat pengabulan doanya, bahkan mohon maaf. Masya Allah, sedekah itu ternyata meringankan sakaratul maut, melapangkan alam kubur, menerangi cahaya kubur. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10, ketika ada orang yang telah meninggal kembali kepada Allah di alam kubur, mereka berminta kepada Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kalau bisa ya Allah, tangguhkan atau akhirkanlah umurku sedikit saja. Maka apa yang akan aku lakukan? Fa'asaddaqahu akun minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Bayangkan. Maka jadilah orang yang baik sama orang lain. Berinfak, bersedekah. Apalagi sedekah subuh, sedekah pagi. Ini makanya jamaah ini yang kira-kira hari ini lagi dilapangin rezekinya. Dan punya harta, ayo deh. Ayo. Bisa pakai handphone ya. Ya, pakai mobile bankingnya. Masya Allah. Apalagi tadi kata Habib kan kalau melihara kambing gemuk. Kalau melihara pelit malah jadi Tapi nggak baik. kalau Ustadz Hilman bilang suruh transfer, catat rekening saya. Bukan ke Habib, ke orang yang membutuhkan. Buat kebaikan yang lain. Masya Allah. Begitu. Berarti, Ustaz Hilman, itu berarti tergantung kita pilihannya. Kita mau Iya. didoain malaikat dengan doa yang mana Benar. gitu ya. Masya Allah, bisa dimulai dengan kebaikan hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustaz Hilman. Habib terima kasih, Ustaz Syam terima kasih. Ya. Aku mau bacain pertanyaan nih dari jamaah nih. Boleh, Ya. siap. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Habib harusnya gantiin suara Ustadz Maulana. Coba. Kita ini kadang harus paham kalau suara jelek jadi diam. Enggak, Habib cuma malu aja nanti ya, Habib ya. Ada sendiri ya. Nanti sendiri ya. Ada pertanyaan nih dari Instagram Amelia Hanbara. Assalamualaikum Ustadz, saya punya saudara yang selalu meminta apapun kepada keluarga saya. Misalnya keluarga saya punya makanan atau barang-barang, pasti dia minta dengan alasan nggak boleh pelit dengan saudara katanya. Tapi ketika dia punya makanan atau barang-barang bagus, dia tidak pernah berbagi kepada saya. Karena dia bilang kalau barangnya tidak cukup untuk dibagikan. Dan sekarang qadarullah dia lagi sakit. Ada yang bilang sakitnya itu karena dia sering pelit kepada orang lain. Apakah benar Ustadz orang pelit bisa mendatangkan sakit? Waduh, gimana nih Ustadz Syam? Boleh dijawab melalui tausiah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Hilman, Nabi Muhammad, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bahwasanya kedermawanan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu orang yang diberi sakit itu tidak dicintai. Justru kadangkala yang diberi sakit itu justru adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Ayub alaihissalam diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ayub tidak pernah mengeluarkan daripada sedekahnya? Justru Nabi Allah Subhanahu wa taala tentu saja orang-orang dermawan semua para anbiya ini. Kemudian Nabi SAW juga merasakan sakit, ada demamnya Rasulullah. Bahkan Nabi ketika di akhir hayat beliau bangun pingsan. Apakah Nabi SAW adalah orang yang pelit? Justru Nabi SAW tadi diceritakan oleh Habibana bahwasanya tidak bisa tidur kalau masih ada harta yang belum disedekahkan. Nabi pernah berubah raut wajahnya ketika beliau kehabisan harta untuk disedekahkan. Lalu ada orang yang meminta kepada beliau. Lalu Nabi SAW berubah raut wajahnya karena sedih tidak bisa memberikan kepada orang tersebut. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah udahlah, kan Allah nggak ngasih beban di luar kesanggupan kita. Kalau udah habis apalagi yang mau disedekahkan? Berubah raut wajah beliau. Namun ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ya Rasulullah saya ada nih buat dikasih langsung tersenyum kembali beliau dan senyuman indahnya, senyuman tampannya. Kenapa? Karena berbahagia bisa berbagi kepada orang lain. Jadi jangan pernah kita memvonis satu orang yang sedang sakit bahwasanya disebabkan karena dia pelit. Siapa tahu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jauh-jauhnya orang yang sakit karena dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, orang yang sakit bisa saja karena bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melihat orang yang sakit. Tapi bagi yang sedang sakit, mari introspeksi diri. Subhanallah. Jadi kalau kita yang jengukin orang sakit, jangan kita katain, pelit sih lu, jangan. Tapi kalau dikit kita yang sedang sakit, mari coba introspeksi diri. Siapa tahu memang kita sedang jauh dari manusia. Siapa tahu memang kita sedang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat bakhil tadi, disebabkan sifat kikir tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji, nih karena sebenarnya memang jatahmu. Contoh nih ya, kita hitung-hitungan matematika misalnya, punya uang 1 juta, pelit dia. Harusnya dia keluarin misalnya 200.000. Anggaplah dia punya 1 juta, harus dia keluarkan 200.000. Dia nggak mau, daripada saya ini mending saya nabung pangkal kaya katanya. Ajaran-ajaran dulu gitu ya. Nabung pangkal kaya, nggak mau sedekah. Akhirnya ditaruh itu 1 juta, dikasihlah sakit sama Allah supaya keluar itu 200.000 buat beli obat. Karena memang jatahnya bukan 1 juta, memang 800.000 jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan untuk mengeluarkan harta tersebut. Ingat ya, orang yang punya harta sudah mencapai daripada hitungannya, mencapai daripada hisapnya, mencapai daripada haulnya, udah sampai waktunya, udah mencapai hisapnya, perhitungannya sudah sampai takarannya, tahunnya juga sudah sampai, tapi tidak mengeluarkan 2,5% daripada hartanya, maka 2,5% itu bagaikan kanker di dalam tubuh manusia. Kapan kanker itu tidak dikeluarkan, maka dia akan merusak organ tubuh yang lainnya. Harta 2,5% itu bagaikan penyakit di dalam tubuh. Kapan tidak dikeluarkan 2,5% dari harta itu akan merusak 100% daripada hartanya. Bahkan dikatakan oleh ulama kita, kalau mau lebih aman lagi, 2,5% untuk membersihkan penyakitnya, 2,5%-nya lagi sebagai tameng untuk tidak datang penyakit yang
yang baru. Subhanallah. Jadi kalau ada harta, keluarin 5%-nya. Supaya apa? Supaya satu, mengeluarkan penyakitnya. Yang kedua, menjaganya daripada penyakit yang akan datang kepadanya. Betulkah orang pelit bisa saja dikasih sakit sama Allah? Bagi yang sedang sakit, introspeksi diri. Bagi yang melihat orang sakit, jangan katakan demikian kepada mereka ketika engkau membusuknya. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jawabannya luar biasa sekali. Semoga terjawab ya Amin. jamaah di rumah. Ya. Rumahnya di mana sih? Alhamdulillah di Ciputat. Ada tuh dekat Kenapa, Bib? Mau datang, Bib? dekat pintu tol, dekat kok katanya. Kalau mau ke rumahnya. Ada pertanyaan lagi nih jamaah nih dari @purihasnita27 ya. Assalamualaikum Ustadz Syam. Ustadz Syam. Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman pelit banget. Terus saya ketawain aja. Orang pelit kuburannya sempit, kata dia. Terus dia jawab, kan belum meninggal. Waduh, iya juga ya. Terus saya jawab apa lagi ya Ustadz, biar dia nggak pelit lagi. Oh, dia nanya Tapi jawaban. benar ini. Benar, kan belum meninggal berarti masih ada kesempatan saya untuk bertobat dari orang pelit. Artinya saya masih ada kesempatan untuk bertobat, berubah menjadi orang yang dermawan sebelum saya meninggal. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan meninggal. Udah deh. Kita bahas lagi biar kita lebih tahu lagi ilmunya ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Dia minta jawaban supaya bisa kata-kata.